What's up, Froh? Kembali lagi di channel Sudut Sejarah. Kali ini kita akan membahas mengenai awal mula Jepang memasuki kawasan Hindia Belanda, yaitu pertempuran Tarakan. Langsung saja kita bahas. Pertempuran Tarakan terjadi pada tanggal 11 sampai 12 Januari 1942, sehari setelah Kekaisaran Jepang mendeklarasikan perang terhadap Kerajaan Belanda. Meskipun Tarakan hanya sebuah pulau berawak kecil di sebelah timur Laut Borneo, sekarang dibagi antara Kalimantan, Indonesia, dan Malaysia Timur, Malaysia. Di Hindia Belanda, sekarang Indonesia, fasilitas 700 sumber minyak, kilang, dan pangkalan udaranya menjadikan pulau ini salah satu tujuan penting bagi Jepang dalam Perang Pasifik. Rencana awal Belanda sebelum tahun 1941 meminta ladang minyak dan instalasi dipertahankan dengan segala cara. Jika dianggap tidak memungkinkan, pasukan Belanda harus menghancurkan semua fasilitas produksi minyak di Tarakan sebelum mundur ke Pulau Kalimantan. Angkatan Laut Belanda atau Koninklijke Marine meletakkan ladang ranjau yang luas di jalur laut yang mengarah ke pelabuhan. Terlepas dari semua persiapan ini, setelah serangan Pearl Harbor, suasana yang yakin akan kekalahan telah menyelimuti para serdadu, bahkan sebelum ada tanda-tanda invasi. Wah, ini pasukan Belanda pasti bingung dan was-was nih. Udah negaranya di Eropa diduduki si Bapak Hitler, di Hindia Belanda mau diduduki sama si Bapak Hirohito nih. Mau tidur di mana nih kalau gak ada tempat tinggal? Parah. Pada tanggal 10 Januari 1942, setelah sebuah Dornier DO-24 milik Marine Luchtvaartdienst atau MLD layanan penerbangan Angkatan Laut Belanda menemukan armada invasi Jepang yang mengarah ke Tarakan, Letkol Simon de Waal memerintahkan agar semua instalasi minyak di pulau itu dihancurkan. Para peleton Zeni mendinamitkan pipa-pipa pengeboran yang menyebabkan ledakan bawah tanah yang mencegah minyak di bawah semua sumur untuk diekstraksi dalam waktu dekat. Pada pukul 10 malam, sebanyak 100.000 ton minyak telah dilalap api. Waduh, 100.000 ton minyak cuma diledakin gitu aja. Tapi muncul pertanyaan, itu minyak rambut, apa minyak wangi, minyak goreng, minyak bahan bakar, minyak jelantah, minyak kayu putih, apa minyak angin aromaterapi nih, bro? Bingung bukan? Setelah terjadi beberapa baku hantam, baku pukul, adu tembak, adu jotos, saling bergelut antara kedua belah pihak dengan persediaan berkurang, jumlah pasukan menipis, dan komunikasi dengan artileri pantai terputus, pasukan Belanda akhirnya memutuskan untuk menyerah. Pada pukul 7:30 pagi, tanggal 12, Letnan Kolonel de Waal mengirim pembawa bendera gencatan senjata untuk mengumumkan penyerahan diri. Kolonel Yamamoto segera mengirim pesan kepada Komandan Detasmen Sekaguchi dengan menyatakan Komandan Belanda dan orang-orangnya telah mengumumkan menyerah pada pukul 8:20. Oleh karena itu, diminta untuk segera mendaratkan Komandan Detasmen melalui dermaga Lingkas. Korban Jepang dari pertempuran adalah sebagai berikut. Detasmen Sekaguchi 8 tewas, 7 di darat dan 1 di laut. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang 247 orang, 47 di darat, 200 di laut, termasuk 156 dari kapal penyapu ranjau W-13 dan W-14. Sekitar 300 tentara Belanda terbunuh dalam pertempuran ini. Jepang menawan
871 tentara Belanda, 9 senjata anti pesawat, 69 senapan mesin berat, 556 senapan, 15 mobil lapis baja, 67 motor, serta amunisi. Wah, ini awal mula penderitaan kembali rakyat Indonesia nih, Bro. Setelah Belanda pergi, malah Jepang juga menjajah ternyata. Dan beberapa tahun kemudian Jepang pergi, Belanda kembali lagi ke Indonesia lewat agresi militer 1 dan 2. Emang dasar penjajah gak ada akhlakul karimah. Udahlah, sekian dulu video kali ini. Dan admin tidak pernah bosan untuk mengingatkan agar jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, sekian dan terima kasih.